Halo, sahabat Fun English Class. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu di channel ini dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hari ini kita akan membahas mengenai analytical exposition text. Apakah analytical exposition text itu? Analytical exposition text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan pandangan penulis mengenai suatu isu. Teks ini merupakan teks argumentatif yang biasanya kita temukan dalam buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, artikel koran, atau pidato akademis. Tujuannya adalah untuk membuat pembaca atau pendengar sadar akan isu yang diangkat oleh penulis atau pembicaranya. Secara singkat, analytical exposition text dapat kita definisikan sebagai berikut. A text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues without persuading the readers to do something. Jadi mohon diingat, dalam teks ini kita atau the writer tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Lalu, apakah fungsi sosialnya? The social function of analytical exposition text is to persuade the readers that the idea is important matter by providing the arguments or opinion to support the topic. Bagaimanakah struktur teks dari analytical exposition text ini? Ada 3 struktur teksnya, yaitu thesis, arguments, dan reiteration. Thesis biasanya atau selalu ada pada paragraf 1 yang berisi pendapat penulis terkait topik yang diangkat. Yang kedua, arguments dituliskan pada paragraf selanjutnya, di mana penulis menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama. Semakin banyak argumen yang dituliskan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas itu penting dan perlu untuk diperhatikan. Reiteration adalah yang ketiga, terdapat pada paragraf terakhir. Reiteration ini berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Agar lebih paham, mari kita lihat contoh analytical exposition text berikut ini. Sudah paham ya? Bagaimana dengan language features atau kaidah kebahasaannya? Yang pertama diingat, analytical exposition text menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara 2 klausa. Misalnya untuk menambahkan,
kita bisa menggunakan in addition, beside, further. Kemudian untuk membandingkan, kita bisa menggunakan but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Dan kemudian untuk menunjukkan urutan waktu maksudnya kita menggunakan first, second, then, next itu. Dan yang terakhir kita memakai causal conjunction atau sebab akibat. Misalnya as a result, because, consequently, despite, due to, atau for that reason. Baiklah, sahabat Fun English Class, demikian penjelasan singkat mengenai analytical exposition text. Semoga penjelasan ini membantu kalian semua untuk lebih memahaminya. Selamat berlatih untuk membuat analytical exposition text. Tetap semangat dan bahagia ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.